Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menampilkan hasil dari praktikum kami mengenai pembuatan IV admixture. Kelompok kami beranggotakan Adi Yusuf Maulana, Cita Nur Malasari, Ilham Fauzan Adha, Irna Juniandri, Rio Pancanugraha, Silviana Divade Utami, Siva Amalia, dan Kania Nur Fitriani. Yang pertama yaitu tujuan. Mahasiswa dapat membuat dan menguji kualitas sediaan IV admixture. Lalu dasar teori. Intravena atau IV admixture merupakan proses pencampuran obat-obat injeksi IV dari serbuk menjadi larutan ataupun pengenceran larutan injeksi IV ke dalam larutan IV steril untuk menghasilkan sediaan yang siap diberikan secara IV. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko kontaminasi terhadap sediaan atau jaminan sterilitas untuk menjamin mutu dan kualitas pengkajian apoteker terhadap dosis, kompatibilitas dan stabilitas, cost efektif, dan meningkatkan keamanan dengan larutan yang telah terstandarisasi. Contoh sediaan IV admixture adalah prostin injeksi, pregnil injeksi, dan ovedril injeksi. Pelaksanaan IV admixture dilakukan di ruang aseptis dengan persyaratan ruang aseptis. Sediaan intravena admixture seringkali dibutuhkan, terutama di rumah sakit karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu larutan infus yang digunakan sebagai pelarut bahan obat yang ditambahkan ke dalamnya juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan cairan tubuh. Obat yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat mempertahankan kadar terapi obat di dalam plasma. Dan yang terakhir, sebagai langkah alternatif dalam pemberian multiple drugs terapi sehingga menjadi lebih praktis pada saat pemberian obat, mengingat terbatasnya vena yang tersedia. Adapun kerugian dari intravena admixture yaitu kemungkinan timbulnya interaksi in vitro dan tercemarnya sediaan intravena admixture oleh mikroorganisme apabila pencampuran dilakukan secara sembarangan dan tidak aseptis. Alat dan bahan. Untuk alat yang pertama ada laminar air flow cabinet, glassware, needles, saring ukuran 10 ml, larutan dextrosa 5%. Untuk bahan ada larutan injeksi aminopilin 240 mg atau mili dan larutan dextrosa 5%. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, siapkan ruangan steril dengan laminar air flow hood. Kemudian ambil satu squid steril, usap bagian kemasan squid dengan alkohol 70%. Buka kemasan di dalam laf. Kemasan yang terbuka diletakkan pada daerah kerja dengan bagian yang terbuka diarahkan ke alat laf. Ambil aminopilin ampul dan bersihkan ampul dengan alkohol 70%. Ketokkan bagian atas ampul agar cairan di ujung ampul turun. Patahkan leher ampul secara tepat dengan cara memegang ampul di kedua sisi leher ampul dengan ibu jari dan jari telunjuk. Buang ujung ampulnya dan letakkan ampul di atas kertas kerja. Ambil spuit, buka penutup jarumnya dan letakkan di atas meja dengan bagian yang terbuka menghadap HEPA filter. Ambil larutan aminopilin 10 ml dengan cara memasukkan jarum ke dalam ampul dengan membentuk kemiringan sudut 20 derajat. Ukur dengan sama sesuai yang dibutuhkan. Jika terdapat kelebihan volume dapat dikembalikan pada ampulnya. Selanjutnya pasang kembali tutup jarumnya, lalu pindahkan obat dari jarum spuit ke dalam wadah larutan. Beri label pada sediaan produk IV admixture, meliputi nama pasien, nomor registrasi, nomor ruangan, nomor urut botol, nama dan jumlah obat yang ditambahkan, nama dan larutan infus yang digunakan, volume akhir larutan, atau untuk kemoterapi admixture. Kecepatan pemberian mili per jam, lalu tanggal. Di sini terdapat hasil pengamatan tabel karakteristik obat dengan obat aminopilin dengan rute intravena. Selanjutnya ada keterangan hal yang harus diperhatikan. Ada hal yang harus diperhatikan berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional atau CODNI.
2013, aminopilin termasuk dalam salah satu terapi yang digunakan pada saat terjadinya eksaserbasi asma. Aminopilin merupakan suatu bronchodilator yang poten dengan aksi antiinflamasi yang ringan sehingga dapat digunakan untuk pengobatan serangan asma. Aminopilin obat dengan rentang terapi sempit yang memiliki resiko tinggi terhadap kejadian ADCEP, drug reaction atau ADR, atau reaksi obat yang tidak dikehendaki pada dosis normal. Kecepatan pemberian obat. Pemberian aminopilin intravena terjadi melalui dua metode. Pertama, loading dose diberikan untuk mencapai konsentrasi yang cukup secara cepat. Infus pemeliharaan 10-15 mcg per mili. Di sini terdapat ada tabel hasil uji yang kita bisa lihat. Ada uji kebocoran. Untuk hasil pengamatan tidak terjadi kebocoran. Yang kedua ada uji sterilisasi yang hasil pengamatan adanya mikroba. Yang ketiga uji pH. Yang pertama ada 7,35, yang kedua ada 7,40, yang ketiga ada 4,42, untuk rata-rata 7,39. Yang keempat ada uji pirogen. Yang kelima ada uji kejernihan dan warna. Untuk hasil pengamatannya warna bening jernih, bentuknya cair. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Pada praktikum pembuatan sediaan IV admixture, mencampurkan obat steril ke dalam larutan intravena steril. Bahan obat yang dicampurkannya yaitu obat aminopilin dengan sebanyak 10 mili, berfungsi sebagai pengobatan untuk sesak nafas atau bisa juga penyakit paru lainnya. Pada obat ini dicampurkan dengan larutan yaitu dextrose 5%. Dalam uji evaluasi kali ini yang dilakukan yaitu pembuatan sediaan IV admixture. Dilakukannya 5 evaluasi dari beberapa uji, diantaranya seperti uji kebocoran, uji pH, uji pirogen, uji sterilisasi, dan uji kejernihan dan uji warna. Uji ini dilakukannya secara triplo. Pada uji kebocoran warna sediaan tidak berubah dan tidak terjadi kebocoran. Jawita 2013. Hasil sediaan yang didapatkan tidak terjadi kebocoran, yang artinya memenuhi standar. Pada uji pH memiliki sediaan pH yang baik, diantaranya 7,35 sampai 7,45. Hasil yang didapatkan yaitu 7,35, 7,40, dan 7,42. Memenuhi standar. Pada uji pirogen memiliki standar uji dengan kenaikan suhu tidak boleh lebih dari 0,50 derajat Celcius. Hasil yang didapatkan yaitu 37,1 derajat Celcius, 36,9 derajat Celcius, 36,8 derajat Celcius, 36,6 derajat Celcius, 36,5 derajat Celcius, 36,4 derajat Celcius, dan 35,9 derajat Celcius. Maka memenuhi standar. Pada uji sterilisasi memiliki standar uji dengan tidak ada pertumbuhan mikroorganisme selama 14 hari. Sedangkan untuk pengujian ini belum mendapatkan hasil karena belum mencapai 14 hari dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi belum dikatakan pasti memenuhi standar atau tidak. Selanjutnya yang terakhir ada uji kejernihan dan warna. Memiliki standar sediaan intravena larutan uji yang jernih, tidak berwarna, dan bebas dari partikel asing. Hasil data yang didapatkan dari latar belakang putih dan hitam, sediaan ini jernih dan tidak ada partikel asing dalam artian memenuhi standar. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Sediaan pembuatan IV admixture yaitu proses pencampuran obat steril dengan larutan intravena steril untuk penggunaan pada intravena. Bahan obat yang dicampurkannya yaitu obat aminopilin. Evaluasi standar uji yang dilakukan pada pembuatan sediaan IV admixture yaitu uji kebocoran, uji pH, uji pirogen, uji sterilitas, dan uji kejernihan warna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.